Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Haji Edi Sukamto SKP MKes. Yang terhormat Bapak Haji Rasmun SKP MKes. Yang terhormat Bapak Badar SST MKes. Perkenalkan, nama saya Egi Julian. Di sini saya akan menjelaskan hubungan karakteristik keluarga dengan dukungan peran keluarga dalam upaya perawatan ODGJ yang berobat jalan di Poli Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Makam Samarinda. Yang pertama, latar belakang. Gangguan jiwa menurut American Psychiatric Association atau APA adalah sindrom atau pola psikologis atau pola perilaku yang penting secara klinis yang terjadi pada individu, dan sindrom itu dihubungkan dengan adanya distres. Misalnya saja gejala nyeri atau hal yang mendapat menyakitkan, atau disabilitas, yaitu ketidakmampuan pada salah satu bagian atau beberapa fungsi penting, atau disertai peningkatan risiko secara bermakna untuk mati, sakit, ketidakmampuan, atau kehilangan kebebasan. Lalu berikutnya, gangguan jiwa sampai saat ini menjadi permasalahan serius di dunia. Itu menurut WHO pada tahun 2013. Ia juga menegaskan bahwa jumlah klien gangguan jiwa di dunia mencapai 450 juta orang, dan paling tidak ada 1 dari 4 orang di dunia mengalami masalah gangguan kejiwaan. Data riset kesehatan daerah tahun 2018 dari Lembaga Penerbit Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan menunjukkan prevalensi gangguan jiwa berat Kalimantan Timur sebesar 5,08%, dengan jumlah Bontang pada jumlah terbanyak, yaitu 15,64% penderita gangguan jiwa. Lalu berikutnya Kota Samarinda dengan jumlah 12,98%, Kutai Barat 9,41%, Kutai Timur 5,25%, Pasir 2,60%, Penajam Pasir Utara 2,13%, dan Mahakam Hulu dengan jumlah 1,94%. Berikutnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalah dari proposal ini adalah: apakah ada hubungan antara karakteristik keluarga dengan dukungan peran keluarga dalam upaya perawatan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ yang berobat jalan di Poli Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Makam Samarinda. Tujuan penelitian. Di sini ada tujuan umum. Tujuan umumnya bertujuan untuk mengetahui hubungan antara karakteristik keluarga dengan dukungan peran keluarga dalam upaya perawatan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ yang berobat jalan di Poli Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Makam Samarinda. Tujuan khususnya yaitu mengidentifikasi karakteristik keluarga yang meliputi usia, jenis kelamin, pendidikan, jenis pekerjaan, pendapatan keluarga di Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Makam Samarinda. Yang kedua, mengidentifikasi dukungan peran keluarga kepada orang dengan gangguan jiwa di dalam keluarga yang menjalani perawatan di rumah setelah dipulangkan dari Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Makam Samarinda. Yang ketiga, menganalisis hubungan karakteristik keluarga dengan dukungan peran keluarga dalam upaya perawatan orang dengan gangguan jiwa ODGJ yang berobat jalan di Poli Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Makam Samarinda. Lalu manfaat penelitian di sini, secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, wawasan, dan sebagai bahan perkembangan ilmu pengetahuan di bidang keperawatan jiwa, khususnya tentang hubungan karakteristik keluarga dengan dukungan peran keluarga dalam upaya perawatan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ yang berobat jalan di Poli Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Makam Samarinda. Lalu di sini ada manfaat praktisi bagi Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Makam Samarinda, yaitu diharapkan dapat menambah pengetahuan, wawasan, dan sebagai bahan perkembangan ilmu pengetahuan di bidang keperawatan, khususnya tentang hubungan karakteristik keluarga dengan dukungan peran keluarga dalam upaya perawatan orang dengan gangguan jiwa ODGJ yang berobat jalan di Poli Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Makam Samarinda. Lalu bagi peneliti, memperoleh kemampuan melakukan riset kuantitatif serta menambah pengetahuan peneliti di bidang keperawatan jiwa mengenai hubungan karakteristik keluarga dengan dukungan peran keluarga dalam upaya perawatan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ yang berobat jalan di Poli Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Makam Samarinda. Lalu bagi responden, dapat memberikan manfaat pengetahuan tentang adanya ada atau tidak hubungan karakteristik keluarga dengan dukungan peran keluarga dalam upaya perawatan orang dengan gangguan jiwa yang berobat jalan di Poli Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Makam Samarinda. Lalu di sini ada kerangka teorinya.
Dari kerangka teorinya kita di sini ada variabel independennya, di sini ada umur, pendidikan, pendapatan, dan pekerjaan. Lalu variabel berikutnya yaitu dukungan peran keluarga, yaitu dukungan emosional, meliputi dukungan emosional, dukungan instrumental, dukungan informasi, dan dukungan penghargaan. Lalu hasil yang ingin dicapai, diharapkan keluarga dapat memberikan dukungan peran terhadap ODGJ, lalu memberikan perawatan terhadap ODGJ, dan mengembangkan kemampuan keluarga dalam merawat ODGJ. Kerangka konsep di sini ada variabel independennya, yaitu karakter keluarga, dan variabel dependennya dukungan peran keluarga dalam perawatan ODGJ. Lalu hipotesisnya ini adalah pernyataan awal peneliti mengenai hubungan antara variabel yang merupakan jawab peneliti tentang kemungkinan hasil penelitian menurut Dharma tahun 2011. Lalu hipotesis pada penelitian ini adalah HA, terdapat hubungan bermakna antara karakter keluarga dengan dukungan peran keluarga dalam upaya perawatan ODGJ di Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Makam Samarinda. Lalu HO, tidak terdapat hubungan bermakna karakteristik keluarga dengan dukungan peran keluarga dalam upaya perawatan ODGJ di Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Makam Samarinda. Lalu bab 3 yaitu metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah rancangan studi analitik dengan desain penelitian cross-sectional atau potong lintang yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antar variabel di mana variabel independen dan dependen diidentifikasi pada suatu waktu. Metode penelitian ini disebut metode kuantitatif karena ada data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Dalam hal ini, untuk mengetahui adanya hubungan karakteristik keluarga dengan dukungan peran keluarga dalam upaya perawatan ODGJ yang berobat jalan di Poli Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Makam Samarinda. Populasi dan sampel. Populasi di sini adalah wilayah generasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Berdasarkan pendapat tersebut, populasi dalam penelitian ini adalah 37 keluarga pasien rawat jalan di Poli Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Makam Samarinda. Lalu sampelnya adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang populasinya untuk dipilih menjadi anggota sampel. Cara pengambilan sampel yang digunakan adalah sampel random sampling, yaitu pengambilan anggota sampel dari populasi secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi. Lalu metode sampling dalam penelitian ini menggunakan metode probability sampling yang mengambilan sampelnya itu memberikan peluang sama bagi setiap unsur populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Cara pengambilan sampel yang digunakan adalah simple random sampling, yaitu pengambilan anggota sampel dari populasi secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi. Lalu besaran sampel. Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan antara karakteristik keluarga dengan dukungan peran keluarga dalam upaya perawatan ODGJ yang berobat jalan di Poli Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Makam Samarinda. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan rumus Slovin untuk menemukan besar sampel. Lalu waktu penelitiannya ini pada bulan Januari dan tempatnya di Samarinda, bertempat di Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Makam Samarinda. Lalu divisi operasional. Di sini bisa kita lihat dari variabel yaitu umur, pendidikan, pekerjaan, pendapatan, dukungan keluarga. Divisinya kalau yang pertama umur, yaitu dimulai dari usia sejak lahir sampai sekarang. Lalu pendidikan formal terakhir yang diikuti keluarga dalam mendapat ijazah. Lalu pekerjaan, kegiatan sehari-hari yang dilakukan dan mendapatkan penghasilan. Pendapatan yaitu besarnya penghasilan yang didapat setiap bulan. Lalu dukungan keluarga. Dukungan keluarga ini dalam penelitian ini meliputi dukungan keluarga sebagai informasional, penilaian instrumental, emosional, dan diberikan oleh orang-orang sekitar atau keluarga kepada anggota keluarga yang mengalami gangguan kejiwaan. Lalu alat ukur dan cara ukurnya menggunakan kuesioner. Lalu hasil ukur untuk pendidikan yang untuk umur itu tua dan muda. Lalu pendidikan tinggi rendah. Lalu pekerjaan bekerja atau tidak bekerja.
Lalu yang keempat, pendapatan baik atau kurang. Yang kelima, dukungan keluarga menggunakan data yang dikategorikan menjadi dua, yaitu dukungan baik dan tidak dukungan kurang baik. Skala yang digunakan semuanya adalah ordinal. Lalu instrumen penelitian, yaitu alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar kuesioner karakteristik keluarga dalam upaya perawatan ODGJ merubah jalan di Atma Husada Makam Samarinda dan dukungan perkeluarga. Teknik pengumpulan data, di sini ada tahap persiapan, tahap pelaksanaan. Tahap persiapan itu mengurus surat izin penelitian ke kantor program studi profesional tahap sarjana terapan keperawatan. Lalu melakukan studi pendahuluan di Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Makam Samarinda. Lalu tahap pelaksanaan, penelitian mengawali pengambilan dan tahap calon partisipan dengan menjelaskan maksud dan tujuan penelitian. Lalu selanjutnya penelitian memberikan informed consent penelitian, kemudian calon bersedia berpartisipasi untuk mengikuti. Lalu maka calon partisipan diminta mendatangi lembar tujuan menjadi responden. Lalu kemudian partisipan diminta untuk mengisi kuesioner yang telah disediakan oleh peneliti. Apabila partisipan tidak mengisi kuesioner dengan lengkap, maka penelitian akan meminta partisipan untuk melengkapi lembar kuesioner tersebut. Lalu tahap akhir, data yang telah dikumpul kemudian diolah dan dianalisis menggunakan software statistik melalui beberapa tahap pengolahan data yang dapat dilakukan dalam 4 tahap, yaitu editing, coding, sorting, entry data, cleaning, atau mengeluarkan informasi. Lalu analisis data. Yang pertama kita menggunakan analisis univariat. Analisis univariat yang dilakukan terhadap pada tiap variabel hasil penelitian. Pada umumnya dalam analisis ini hanya menghasilkan distribusi dan presentasi dari setiap variabel. Tujuan analisis ini adalah untuk menjelaskan atau mendeskripsikan karakteristik masing-masing variabel yang diteliti. Analisa univariat berfungsi untuk meringkas kumpulan data hasil pengukuran sedemikian rupa sehingga kumpulan data tersebut berubah menjadi informasi yang berguna berupa distribusi dan presentasi yang disertai dengan adanya tabel. Lalu yang kedua, analisis bivariat. Analisis bivariat dilakukan terhadap dua variabel yang digunakan berhubungan atau berkolerasi. Uji square adalah teknik statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis deskriptif. Data yang berbentuk ordinal dan sampelnya besar. Adapun syarat dalam pemilihan uji square yaitu tidak ada sel yang nilai observednya bernilai 0. Lalu sel yang mempunyai nilai expect kurang dari 5 maksimal 20% dari jumlah sel. Lalu etika penelitian, di sini kita menegakkan self determination atau partisipan bebas menentukan apakah bersedia atau tidak untuk mengikuti kegiatan penelitian secara sukarela. Lalu privasi atau confidential. Semua informasi yang diberikan partisipan harus dirahasiakan dan hanya untuk kepentingan peneliti. Lalu anonymity. Selama kegiatan penelitian partisipan tidak menuliskan nama, sebagai gantian peneliti menggunakan nomor partisipan. Informed consent. Persetujuan partisipan untuk menjadikan subjek peneliti menjelaskan tujuan, manfaat, dan harapan peneliti terhadap partisipan juga setelah partisipan memahami semua penjelasan peneliti. Protection from discomfort. Bebas dari rasa tidak nyaman. Apabila partisipan merasa tidak nyaman selama penelitian, maka partisipan berhak untuk mengundurkan diri sebagai partisipan. Nah, di sini lalu ada alur penelitian. Yang pertama, memilih sampel berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi. Lalu populasi, lalu dapatlah sampel tersebut. Dari sampel tersebut kita berikan informed consent. Di sini ada dua pilihan, yaitu setuju atau tidak setuju. Jika setuju, kita berikan kuesioner karakteristik keluarga dan dukungan keluarga. Lalu menganalisa data dan kesimpulan. Jika tidak setuju, maka penelitian di stop. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.